menghormati orang-orang yang berjuang atau merintis sebuah amal usaha, di awal-awal itu biasanya disebut dengan istilah mereka itu ahli badar. Mereka itu ahli badar. Ya, ahli badarnya di Badar itu ya pelayanan Mahfud Siddiq, Pak Fuad, ya. Dan pengurus-pengurus dari dakwah yang lama-lama, pelayanan Pak Gito. Pak Gito itu sekretaris Masjid Al-Jihad lama ya. Kemudian juga ada Bapak Haji Fahudi, beliau bendahara Masjid Al-Jihad juga. Ya, karena dia dakwah awal-awal markasnya di Masjid Al-Jihad itu, bahkan ketua Dewan Dakwah itu langsung ex officio menjadi pengawas Yayasan Al-Jihad. Saking eratnya kaitan seperti itu. Maksudnya adalah begini, untuk menghormati orang-orang yang generasi awal itu kita sering menggunakan ungkapan ahli badrin. Padahal ahli badrin yang sebenarnya ya mereka-mereka yang sama Rasulnya itu orang Badar, yang mereka mempunyai kelebihan, dianugerahi kelebihan oleh Allah SWT. Dosa-dosanya yang lampau dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah SWT. Padahal untuk amal-amal yang ada seperti itu, Arafah itu menghapuskan dosa-dosa kecil yang lampau setahun dan yang akan datang setahun, dibatasi waktu. Apalagi saum Asyura tanggal 10 Muharram itu faedahnya atau kelebihannya atau keutamaannya, Allah karuniakan kepada orang yang mengamalkan saum Asyura itu diampuni dosa-dosanya yang lampau setahun, ada batasan waktu. Tapi untuk orang Badar tidak, Allah ampuni dosa-dosanya yang lampau dan yang akan datang. Ini subhanallah. Saya kembali ke sini. Ya Rasulullah, saya tidak akan berhenti memerangi kaum musyrikin. Yang pertama yang kita ikuti, jika Allah menjadikan dapat ikut menyaksikan perang menghadapi kaum musyrikin berikutnya, pastilah sungguh Allah akan memperlihatkan apa yang saya akan perbuat, apa yang akan saya perbuat. Falamma kana yaum Uhudin ilkashafal muslimun, ketika pada hari perang Uhud kaum muslimin menderita kekalahan, lalu Anas berkata, faqala Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula ya ashabahu wa abrahu ilaika mimma sana'a haula ya musyrikin. Ya Allah, saya mohon pengampunan padamu dari apa yang dilakukan oleh mereka itu. Yang dia maksud adalah para sahabat-sahabat karena meninggalkan tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Allah oleh Nabi SAW. Juga saya berlepas diri daripadamu, dan saya berlepas diri padamu dari apa yang dilakukan oleh orang musyrikin. Jadi Anas itu berlepas diri dari orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah ketika diperintah oleh Rasul, diamanai oleh Rasul, diwasiati oleh Rasul untuk tetap bertahan di posnya. Perang Uhud itu kaum muslimin menderita kekalahan secara umum, orang mengatakan seperti itu. Itu karena apa? Ada di kalangan para sahabat yang tidak disiplin berada pos yang telah diwasiat oleh Rasul, yaitu para pemanah, pasukan pemanah yang memang Rasul tempatkan di atas bukit. Jumlahnya itu berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 30 atau 40-an, kalau saya lihat dulu tidak baca saya. Ditempatkan oleh Rasul di situ, dan sebelum perang dimulai, Rasul itu sudah pernah berpesan kepada mereka, kalian jangan meninggalkan tempatmu ini apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Tapi ternyata apa? Iblis memberikan bisikan kepada para sahabat
itibar yang dapat kita ambil. Ada sebagian sahabat itu yang kemudian yang ada di bukan pos apa namanya juru panah itu ketika orang muslimin lari, sebagian sahabat itu ada yang mengambil apa namanya harta rampasan atau harta yang ditinggalkan oleh orang musyrikin ini. Nah, orang-orang yang di pos itu melihat terdetik pada pikiran dia. Secara kalau bisa kita, kita di sini tidak ada apa yang bikin dari sini. Akhirnya kepengen coba milih, kepengen juga bisikan mereka kepada mereka nanti nggak kebagian kalau mereka ngumpulin. Karena biasanya ya, walaupun nggak selamanya begitu. Siapa yang mendapatkan harta itu nanti pada waktu pembagiannya itu oleh panglima ditanya, ini tadi siapa yang dapat? Si ya Rasul. Maka biasanya juga diberikan kepada yang bersangkutan. Tentunya jika memang tidak terlalu berlebihan. Kalau berlebihan banyak ya, karena nanti ada hitungannya. Pikiran mereka nanti kalau kayak kumpul nggak dapat kita. Beberapa orang banyak kemudian turun dari tempat itu, ikut sibuk mengumpulnya teman-teman, tinggallah di sana itu kurang lebih berapa? Kalau saya tidak membaca, itu kurang lebih tinggal 12-an orang. Khalid bin Walid yang saat itu masih jadi panglima orang kafir, ya masih ada di Musyrikin Quraisy, itu melihat situasi itu kan, apa namanya intelijensi atau kepekaan pertempurannya, kepekaan terkait dengan taktik perang langsung muncul timbul. Langsung Khalid bin Walid memimpin pasukan musyrikin yang lain yang memang menjadi anak buahnya mengitari bukit menyerang dari arah belakang. Karena itu upaya strategis betul. Begitu Khalid bin Walid datang dari arah belakang memanahi atau menyerang kaum muslimin yang ada di pos di atas bukit, sementara mereka tinggal sedikit, kalah jumlah, posisi dapat dikuasai mereka. Melihat situasi berbeda seperti itu, orang-orang musyrikin Quraisy yang tadi lari berbalik. Jadilah sekarang kaum muslimin diserang dari atas, dari belakang, dan dari depan sini. Posisi sudah luar biasa. Kembali ke sini, itu lain urusannya. Kembali ke sini, Anas bin Malik itu, Anas bin Nadar, pamannya Anas bin Malik berkata, ya Allah, saya mohon pengampunan padamu dari apa yang dilakukan mereka yang dimaksudkan ialah para sahabat-sahabat yang meninggalkan tempat yang diberitahu Rasulullah dan juga berlepas diri darimu kepadamu dari apa yang dilakukan orang musyrik. Lalu faqala yakni nabi thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'adz. Faqala, selanjutnya ia maju, lalu Sa'ad bin Mu'adz menyambutnya. Faqala, dan Anas bin Nadar berkata, ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannatu wa rabbil ka'bati inni ajidu rihaha min duni Uhud. Demi Rabb Ka'bah, sesungguhnya saya dapat menemukan aroma harum surga dari tempat di dekat Uhud. Al-jannatu wa rabbil Ka'bah, rabbil Ka'bah itu di sini demi. Ya Sa'ad bin Mu'adz, al-jannah, demi Rabb Ka'bah, sungguh aku mendapati bau jannah itu min duni Uhud, di dekat bukit Uhud. Qala Sa'ad, maka Sa'ad berkata, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Saya sendiri tidak sanggup melakukan sebagaimana oleh Anas itu, ya Rasulullah. Jadi Sa'ad juga berada di tempat itu. Kemudian Anas bin Malik tentunya mendengar apa yang
diucapkan oleh Sa'ad bin Nadir tadi. Anas bin Malik berkata, maka kami menemukan dalam tubuh Anas bin Nadir. Qala Anas, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf. Kami dapati, berarti si Anas bin Nadir ini gugur. Kami dapati di tubuh Anas bin Nadir ini bid'an wa thamani darbatan. Bid'un itu bilangan 3 sampai 9. Bid'un bilangan 3 sampai 9 itu semuanya bid'un. Kalau fawajadna bihi bid'an wa thamani darbatan, kami dapati 83 sampai 89-an. Berarti bilangan antara 80 sampai 90 bekas pukulan pedang pada tubuhnya. Al-Qanatan diribhin, atau guncangan anak panah. Al-Qanatan bisahin, Al-Qanatan diribhin, atau guncangan tombak. Al-Qanatan bisahin, atau bekas guncangan anak panah. Wajadnahu qad qutila wa matsala bihi al-musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bi banani. Dan kondisinya disebutkan oleh Anas atau diceritakan oleh Anas di sini, kami menemukan dia telah terbunuh dan kaum musyrikin telah mencabik-cabiknya. Oleh karena itu tidak seorang pun yang dapat mengenalinya lagi kecuali saudara perempuannya saja, karena mengetahui jari jemarinya. Jadi saudarinya pun mendeteksinya itu dari jari jemarinya yang bisa dia iteki dan dia bisa menciri. Saking berarti sudah melukiskan betapa Anas bin Nadir mendapatkan serangan yang bertubi-tubi sampai bisa dikenali lagi wajahnya. Jadi kita nggak bisa bayangkan ya, kira-kira itu wajahnya itu sudah tersabut, tersayat, entah kayak apa ini, capek-capek. Lalu kalau Anas kunna nara awaludhu anna hadhihi al-ayat nazalat fihi wa fi asbahihi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ila akhirih. Mutafaqun alaih. Anas berkata, kita memandang atau menduga bahwa ayat ini turun untuk menguraikan hal ini atau orang-orang yang seperti dirinya. Yang dimaksud adalah ayat minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi dan selanjutnya surat Al-Ahzab ayat 23. Itu dikisahkan ya, di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang senantiasa, ada orang-orang yang jujur dengan apa yang dikatakan. Terkait dari itu ucapan kita yang jujur itu doa. Ucapan kita yang jujur itu doa. Dan ini juga tidak sedikit dibuktikan orang-orang yang ini termasuk ayat Rahman ya, ayat dari Allah SWT dalam kisah-kisah orang yang mungkin kita dapati kisah-kisah yang berasal dari benda-benda Allah, baik zaman dulu atau sekarang, termasuk ya saat ini. Dan mungkin juga bukan hanya di pertempuran saja, bukan hanya di pertempuran, tapi di benda-benda dakwah yang lain. Di benda-benda dakwah yang lain seperti ini. Surah Al-Ahzab itu surah yang ke-33 ya. 33 ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila.
Terjemahannya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Anas bin Nadir tadi, ketika perang berkecamuk, lalu dia maju sambil berkata kepada Mu'ad bin Jabal, Sa'ad bin Mu'ad, wahai Sa'ad, al-jannah, demi Rabb Ka'bah, sungguh aku mendapati bau jannah ada di dekatku. Dan ternyata dia mendapat itu. Berarti dia betul-betul mengharapkan syahid di Uhud dan jujur dengan apa yang dia katakan dan betul-betul orang mengenai syahadat di Uhud. Maka kalau kita mengucapkan sesuatu kebaikan dan itu tulus dari hati kita, itu doa. Dan Allah SWT sangat atau zat yang maha mengampunkan dosa. Maka di sini ayat wa minal mu'minin di antara orang mukmin itu ada rijalun, ada orang-orang yang shadaqu ma'ahadullah alaihi. Mereka jujur dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu betul-betul Allah kasih. Di kisah sahabatnya juga ada yang seperti itu. Ada seorang sahabat kayaknya dalam beberapa keterangan yang pernah kita bahas. Ada yang mengatakan aku pengen syahadat atau mendapatkan syahadat dengan cara begini. Anak panah yang menantang betul dapat. Artinya apa? Dia mengucapkan jujur. Maka Allah akan kasih. Jika seperti ini teringat dengan ungkapan dari Ibnu Qayyim, di antara karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu apa? Sidqut tasawwur, sihhatut tasawwur, benarnya cara pandang, wasidqun niyah, dan jujurnya niat. Sihhatut tasawwur, wasidqun niyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah kita punya ilmuwan yang hidup kurang lebih pada tahun 700-an Hijriah. Berarti abad berapa? Kurang lebih abad kedua ya. Abad kedua Hijriah. Masuk abad ketiga. 700 sekian Masehi. Artinya apa? Keterangan Ibnu tadi itu menguatkan kepada kita bahwasanya baik pada di kalangan sahabat, tabi'in, imam tabi'in, atau di kalangan atau di masa-masa itu dan sampai sekarang ini itu tetap berlaku. Anas bin Nadir mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad, sungguh dia mendapati bau jannah di Uhud. Betul, karena dia mendapatkan syahadat di Uhud. Dan ini bagian dari sidqun niyah, itu bagian dari ujian. Kalau kita berangkat mengikuti berbagai macam taklim, itu niat jujur kita betul-betul mencari ilmu, maka betul akan kasih Allah ilmu bagi kita. Saya kemarin gimana ya, mendapatkan tulisan bacaan sih. Orang yang niatnya jujur untuk mencari ilmu, maka di mana-mana dia akan dapat ilmu. Tapi kalau orang yang gak jujur mencari ilmu, walaupun di tempat belajar, dia gak dapat ilmu. Orang yang jujur mencari ilmu, di mana-mana akan dapat ilmu. Tapi orang yang tidak jujur dalam mencari ilmu, di tempat taklim pun gak dapat ilmu, di tempat belajar pun gak dapat ilmu. Ini mari kita renungi ya, kita renungi untuk menjadikan apa?
si dunia, membangkitkan si dunia dan membangkitkan mujahadah. Jujur lah baca tulisan ini kayak terbengong lah kayak. Malah sampai kata-kata itu, kamu apa ya? Kata belum dapat ya berarti ya. Lu cepat atau sampai ya kalau pesannya. Yang berapa ya? Nanti lah. Suatu ya. Tapi intinya itu ya. Orang yang jujur mencari ilmu di mana-mana dapat ilmu, tapi yang tidak jujur mencari ilmu di tempat belajar pun tidak dapat ilmu. Orang yang jujur untuk mendapatkan satu kebajikan, dia akan dapat kebajikan dimanapun dia berada, sebagaimanapun yang dia inginkan. Karena jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang tidak, di tempat-tempat kebaikan juga ada akan dapat kebaikan. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Lalu kelanjutannya, di antara mereka ada yang gugur. Kami dulu man qadha nahbah. Ini diartikan langsung ya. Di antara mereka ada yang gugur. Karena memang ayat ini gugusan ini berkisah tentang orang-orang yang sungguh-sungguh dalam peperangan misalnya. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam jalan Allah. Man qadha nahbah. Kalau arti yang lainnya apa? Karena setiap di antara mereka ada yang betul-betul mendapat memenuhi janjinya itu. Saya dapatnya di dalam keterangan yang lain seperti itu. Di antara mereka ada yang betul-betul mendapatkan seperti janjinya. Ada yang betul-betul menunaikan janjinya. Begitu di antara mereka man yang nanti masih ada yang menunggu. Para sahabat itu Pak, ketika mereka itu dihasut atau takbir, dihadir, disemangati oleh Rasulullah dan para sahabat untuk berjihad di jalan Allah dan mati perang tadi itu cuma dua yang dinamakan mereka itu dua, mati syahid atau menang, cuma dua itu, tidak ada yang lain. Tapi kalau orang munafik jadi bodoh, jadi harta orang munafik. Orang munafik jadi buka aja. Tapi yang mukmin yang betul-betul tulus keimanannya cuma dua ini. Kalau mati syahid, kalau menang mulia, itu aja. Maka ketika belum mendapatkan kesyahadatan, ketika belum mendapatkan kesyahidan, tetap menunggu-nunggu dan tidak berubah janjinya. Wabiduhum man yang nanti tidak berubah janji. Tapi ini cobaan sendiri. Kenapa? Istiqomah tidak dengan janjinya. Ini cobaan. Enggak gugur-gugur, tapi kena panah. Enggak gugur-gugur, tapi kena tombak. Enggak gugur-gugur, tapi kena luka. Dan itu sakit. Apa itu para sahabat merasakan sakit? Ya sakit. Dalam ayat ini disebutkan, kalau mereka musuh-musuh Allah merasakan sakit, kamu juga sama merasakan sakit. Balik. Kalau kamu merasakan sakit, mereka juga sama merasakan sakit. Kalau kamu luka, sama mereka juga luka. Tapi ada beda. Kamu berhasil kepada Allah, tapi mereka tidak dapat apa-apa dari Allah, kecuali sisa. Maka di dalam ini, wabil man yang tazir, di antara mereka masih ada yang menunggu-nunggu, wama berdalu tabila, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji. Sedikit pun mereka tidak mengubah jalan hidup, yaitu jalan dakwah dan jihad. Tidak mengubah. Dan ini bagi yang belum mendapatkan kesadaran dan ujian sendiri. Saudara-saudara kita
Pak? Itu sudah lunas Pak? Sudah tunai? Sudah tunai? Sudah titik mereka itu? Nah kita yang belum titik ini istiqomah enggak? Ini ujian tersendiri. Khalid bin Walid itu sampai tua, meninggalnya itu di atas ranjang. Padahal dia panglima perang. Dalam tanda petik nggak terkalahkan. Istilahnya itu istilah kita aja. Sampai oleh Umar bin Khattab dia pakai diganti. Khawatir nanti kaum muslimin kultus kepada dia. Khawatir nanti kaum muslimin itu hulu kepada dia. Semua pertempuran yang dipegang oleh Khalid bin Walid dengan panglima nggak ada yang kalah. Sejak zaman dia masih jahiliyah sampai ketika sejak dia masih jahiliyah sampai dia mendapatkan hidayah. Umar khawatir melihat ada yang diganti oleh Umar bin Khattab sebagai panglima. Tapi ternyata apa? Khalid bin Walid tidak bergeser seperti itu. Ketika dia sudah muslim, dia tidak bergeser. Maka ada orang dari sahabat yang lain yang nanyain kepada Khalid bin Walid, "Wahai Khalid, apa salahmu? Tiba-tiba kamu diganti begini. Tapi kamu masih mau perang saja mengikuti panglima belakangan yang tetapi masih anak muda lebih muda dari kamu. Kamu nggak salah. Apa jawaban Khalid? Wahai Fulan, saya berperang bukan karena umat, tapi saya berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak berubah. Sampai beliau itu meninggalnya ketika terawat di atas ranjang. Dia bergumam, wahai, jadi dia tuh menginginkan mengharap orang akan mendapatkan kesehatan di perang, tapi ternyata malah mati deh atas ranjang. Jadi kesimpulan kita sudah jadi begini. Oh, kalau begitu cerita awal nggak tulus ya? Bukan seperti itu. Tapi kesehatan itu betul-betul rezeki. Dan mau itu betul-betul Allah SWT rezekikan kepada siapa di mana tempatnya. Tapi para sahabat, hampir semua para ulama mengatakan tetap walau begitu Khalid bin Walid dihitung sebagai mujahadah, sebagai orang-orang yang syahid. Ya, kalau bukan syahid dunia, kalau bukan syahid dunia, tentu saja dia tidak harus syahid alaih. Kenapa? Kiprahnya nggak ada yang menandingi atau nggak ada yang memungkiri di dalam Islam. Dan mujahadah betul, mujahadah sekali. Apa yang diajarkan dalam Islam? Bukan penghormatan dunia. Tapi luar biasa ya. Kita sudah hidayah sudah masuk ke dalam Islam itu kayak mengubah. Umar pikir Umar. Begitu dia ada masuk Islam, mengubah situasi. Konsekuen betul dia dengan Islam. Ini kalau kita kaitkan dengan kaitan di dalam hadis ini, kesimpulan penjelasan ini, dalam hadis ini terdapat kebolehan bersikap keras dalam jihad, mencurahkan jiwanya untuk mencari mati syahid dan memenuhi janji. Walaupun ini juga kayak diskusi, tentunya ada diskusinya atau ada penjelasannya. Para bapak ibu dulu ketika saya zaman masih SD ya, saya suka sekali membaca buku bacaan cerita ya, tentang anak-anak SD. Biasanya kan tulisannya agak gede-gede gitu ya. Zaman saya tahun berapa ya, tahun 80-an kan. Zaman saya SD gitu, kelas 3, 4, 5 itu. Zaman itu kan ada program apa itu? Program dari presiden ya, kalau nggak salah masuk instruksi presiden ya, untuk mengindonesiakan lingkungan baru.
drop buku bacaan banyak sekali di sekolah-sekolah baik SD ataupun MI atau masih dulu. Saya di SD itulah kenal jenis ham, Timur Leng, kemudian juga Alexander Agung. Dalam buku bacaan aja. Yang itu ada cerita fiktif. Memang ada yang cerita dibuat kayak cerita anak-anak tapi berdasarkan kisah nyata. Ada yang cerita fiktif. Nah, yang saya maksud di sini yang akan saya katakan adalah cerita fiktif. Pokoknya betul-betul gubahan dari penulis saja. Tapi latar belakangnya apa? Latar belakangnya perjuangan pembebasan Indonesia dari penjajahan. Saya suka sekali baca itu. Di antaranya apa? Ada anak-anak muda yang sengaja menyegat konvoi tanknya Belanda atau penjajah. Ada yang kemudian apa? Sengaja meledakkan diri masuk ke tank itu. Ini kalau kita yang mana? Sebagai apa? Bukankah itu istishadah? Bukankah itu tindakan-tindakan istishadah? Siapa yang kita lawan? Dengan maksud apa? Maksudnya adalah untuk menghancurkan musuh. Walaupun bisa jadi yang bisa dilaksanakan saat itu satu orang harus mati untuk ngancurin tank. Di dalam tank ada isinya 10 orang. Ada yang betul-betul dengan sengaja menyekat pasukan. Padahal tahu betul tank itu ada prinsipnya, ada tembakannya. Ditembak apa itu hancur betul. Iya jelas. Itu gak dipungkiri. Tapi ini kan berdiri di depan. Karena apa? Memang ditargetkan. Dia diperintahkan oleh komandan itu. Dan itu di buku-buku kita dulu. Untuk disanjung itu. Disanjung kan bisa. Apa ini? Karena apa? Upaya untuk mengusir penjajah. Coba didikannya yang lain. Sama kan? Tapi kenapa yang lain kadang-kadang disebut petendang, sementara yang disebut perjuangan? Disinilah peran bangsa. Disinilah peran. Tinggal kemudian kita betul. Termasuk di antaranya sahabat ada yang naik karena benteng itu sosok dijual. Lihat naik untuk masuk ke benteng itu padahal tahu itu musuh semua. Untuk apa? Buka gerbang. Apa yang dia pikirkan? Cuma satu, buka gerbang dan mati. Apakah itu tindakan bunuh diri? Katanya apa? Apakah itu tindakan bunuh diri? Bunuh diri bukan? Bukan. Itu tindakan istishadah. Tapi dalam kajian yang lain tentunya juga kita melihat maslahat manfaat. Kita melihat maslahat manfaat. Kita melihat ini produktif atau kontraproduktif seperti itu dalam situasi tertentu. Maka saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka menjadi pasukan dari Nabi, itu memang ada orang yang menargetkan diri seperti itu karena gak ada cara lain. Gak ada cara lain untuk membuka blokade itu kecuali betul-betul harus seperti itu. Tapi kalau ada cara lain, ya jangan. Orang cara bisa kalau bisa membunuh musuh dengan palu, silakan apa dengan bom? Silakan itu.
disinilah kita hanya juga memandang itu dan apa namanya ya, tidak terlalu ekstrim tapi juga tidak terlalu hanyut. Kita melihat situasinya dan siapa situasi, siapa maslahat, manfaat. Saya kembali ke sini. Siapa yang betul jujur dengan apa yang dia lihat, dia akan mendapatkan apa namanya, apa yang dia tersebut. Dan para sahabat mengatakan biasanya mereka apa? Wama badalu tabdila. Mereka tidak mengubah janji. Satu lagi yang nomor hadis yang nomor 16. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, "Lamma nazalat ayatus shadaqati, kunna nuhakimu 'ala dhuhurina." Ketika ayat sedekah turun, kalau ayat yang hadis yang ke-15 itu ayat yang dikaitkan dengan itu nuansanya nuansa pertama. Tapi kalau ayat yang hadis ke-16 ini beda tentang sedekah. Itu masing-masing punya makomnya Pak ya. Itu makomnya. Ketika ayat sedekah turun, kunna nuhakimu 'ala dhuhurina, maka kita semua mengangkat sesuatu di atas punggung kita. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin. Kemudian datanglah seorang laki-laki lalu yang bersedekah dengan sesuatu yang banyak. Faqalu mura'in. Orang-orang berkata, dia laki-laki itu pamer, sengaja pamer. Wa ja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sha'in. Orang-orang yang lain, ada orang lain yang datang dan bersedekah dengan satu sok. Faqalu, orang-orang yang lain berkata, innallaha la yuridu an sha'i hadza. Orang-orang berkata, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan makanan hanya satu sok ini. Faqalu fanaza katakanlah alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Betul-betul lain. Maka turunlah ayat orang-orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang menyamar mereka untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya atau ba'dusbillah. Jadi orang munafik itu seperti itu. Ada orang sedekah banyak karena jujur, dia itu jujur karena terpanggil oleh ayat, lalu dia memanggul atau membawa harta yang banyak. Saat itu mungkin memang kelihatan gitu ya. Saat itu memang kelihatan sehingga dia bagi-bagikan. Ya Allah, dia pamer. Saya sedekah itu dikatakan, kamu nggak butuh yang sedikit, atau ungkapannya itu, atau ungkapan lain, kamu sedih pun pelit pun. Itu kalau orang seperti itu. Spesialis nyangkok. Al-Hafidh berkata, kalau disebut Al-Hafidh itu maksudnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena ini gelaran yang mutlak. Seperti misalnya gelaran Syekhul Islam itu untuk Ibnu Taimiyah. Gelaran Hujjatul Islam itu untuk Abu Hamid Al-Ghazali. Termasuk Al-Hafidh itu gelaran untuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar. Jadi ini ada cerita mengenai itu di mana sendiri. Ini tadi itu bebel. Atau segi bebel gitu. Ya orang lain mungkin kadang-kadang menyebutnya air rokok. Istilahnya. Karena apa?
susah nafas. Tapi apa? Dia telaten. Dia sadar batu itu sekeras-kerasnya batu. Sekeras-kerasnya batu. Nek ditetesi banyu terus, suwe-suwe juga pecah. Apalagi bukan cuma ditetesin, dikucurin. Dikucurin air terus. Lama-lama apa? Pecah. Dan demikian pula Imam Al-Asqalani ini, yang tadinya susah mengapa tapi tidak pernah putus asa, dia terus belajar. Dan ternyata apa? Ada mempunyai satu karya yang fenomenal. Yaitu apa? Syarah Sahih Bukhari yang berjilid-jilid. Maka kemudian beliau berkata, Al-Hamid berkata tentang kalimat ketika ayat sedekah turun, seakan-akan hal ini mengisyaratkan kepada firman Allah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, atau pasal 3. Lalu kalimat datang lagi orang lain lalu yang bersedekah dengan satu sok berkenaan tentang seseorang yang menawarkan jasa dirinya untuk mengulas sumur dengan upah 2 sok kurma. Lalu yang pergi kepada keluarganya memberikan 1 sok dan menyedekahkan 1 sok yang lain. Luar biasa. Berarti yang disedekahkan 60%. Dia mengulas sumur diberi upah 2 sok kurma, yang 1 sok diberikan kepada keluarga, yang 1 sok disedekahkan. Dalam hadis ini terdapat teladan bahwa seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan kepayahannya dan kemampuannya dan sekedar kesanggupannya. Artinya yang pertama, dia manggul karung untuk dia bagikan kepada orang-orang yang dia temui yang membutuhkan. Itu berarti apa? Dia bersungguh-sungguh, dia berupaya untuk mengejawantkan musibahnya tadi itu. Walaupun bisa jadi juga dia juga mengenalkan orang lain, sebagaimana Umar ketika berkeliling di kota Madinah, ada di sana sebagian rakyatnya yang membutuhkan, maka dia datang ke Baitul Mal sendiri, ngambil dari barang dari harta zakat, dari harta yang tersimpan di Baitul Mal itu, dia panggul sendiri dengan punggungnya, dia antar ke rumah wanita tersebut, seorang janda yang kehabisan bahan makan. Lalu ajudannya berkata, Pak Umar, biar aku aja lah yang manggul. Kata Umar, bagaimana? Apakah kamu nanti akan menanggung beban saya di akhirat kelak? Ini menunjukkan kesungguhan dari Umar bin Khattab akan tanggung jawabnya. Maka itu diperbolehkan seperti itu. Utsman bin Affan diberi kekayaan Allah SWT, menginfakkan 1000 unta dengan semua isi muatannya ketika Madinah dalam keadaan paceklik. Di situasi yang lain beliau juga sama, menginfakkan 1000 unta dengan semua beban-bebannya ketika perang Tabuk. Masih tambahan yang lain lagi, ada berapa itu? 200 ton kuda kalau salah. Itu menunjukkan apa? Kesungguhan karena dia punya harta. Tapi di sisi lain ada orang yang bersedekahnya 1 sok yang ternyata itu sudah 50% dari harta yang dia dapatkan saat itu. Luar biasa. Ini dua-duanya menunjukkan kesungguhan. Pertama, kesungguhan. Kita boleh berpayah-payah karena memang kita merasa sanggup itu untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Tapi kita juga diperbolehkan. Allah SWT tidak menyia-nyiakan. Allah SWT tidak menyia-nyiakan kebaikan kita walaupun sedikit, karena itulah batas kesanggupan kita. Berarti dua-duanya itu adalah bentuk dari mujahadah. Ini kalau hadis ini kita kaitkan dengan bab yang ditulis oleh Imam Nawawi, yaitu babul mujahadah. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.
bercanda 19 atau 110 dari kumpulan hadis yang terus yang melalui kita dari soal ini. Dan semoga bermanfaat yang benar dari Allah Taala, yang beliau terbesar dari pribadi. Astagfirullahaladzim dan astagfirullahaladzim. Subhanallah.